Halo, Assalamualaikum. Yang nungguin handphone brand lokal, karya anak bangsa, Kadaria. Ya, ini adalah smartphone baru dari Advan, brand lokal yang masih sangat eksis ya sampai hari ini. Masih lumayan sering ngeluarin produk baru, yang ini adalah Advan G9 atau Advan G9. Nah, berarti bener kan yang GX kemarin, G10 bacanya. X-nya tuh 10. G9 ini sebelumnya udah ada yang versi Pro-nya ya, yang RAM-nya 6GB, storage-nya 64 kalau nggak salah ingat. Yang ini versi regulernya dibanderol di harga Rp1.299.000. Harga launchingnya ada potongan Rp100.000 jadi Rp1.199.000. Punya kelebihan dibandingkan pesaingnya di mana RAM-nya besar 4GB dan juga bundling sama Telkomsel ya. Nikmati kuota hingga 10GB hanya dengan Rp50.000. Nggak tahu detailnya gimana, silahkan nanti dicek saja kalau Anda sudah beli. Ini highlight dari speknya. Layarnya 6,6 inci HD+, kemudian dia punya Face Unlock ya, Face ID. Kamera depannya lumayan besar nih, 8 megapiksel, jadi buat selfie atau mungkin buat video call harusnya lebih baik lagi ya ketajamannya. Tapi nanti kita cek di akhir video ini, nanti akan ada tes vlogging sama beberapa tes kamera. RAM-nya 4GB, storage-nya 32GB, kemudian baterainya 5200 mAh, lumayan besar juga. Kameranya 4 di belakang, 16 megapiksel, kamera utamanya. Tapi setahu saya, 3 kamera lain itu semuanya resolusinya VGA ya. Jadi entah itu untuk depth, untuk AI, satu lagi buat apa? Bingung saya. Octa-core 1,6 GHz plus 1,2 GHz. Ini adalah Uni SoC SC9863A. Ya, benar ya, kayak gitu ya. Pokoknya spek lengkapnya kita akan munculkan di sebelah sini. Kamera depan, kamera belakang sudah. Kemudian ada flashlight. Android-nya Android 10. Cukup disayangkan ya. Semoga nanti dapat upgrade atau update ke Android 11. Memori sudah, baterai sudah, dual SIM card 4G LTE, acceleration sensor, P sensor, L sensor, GPS. Jadi ada buat location, buat satellite positioning, dan juga bisa OTG ya. Bukan orang tanpa gejala. On the go, itu maksudnya storage USB on the go ya. Jadi kalau kamu colokan flash disk yang sesuai tentunya portnya atau card reader atau smartphone lain harusnya dia bisa baca ya. Oke, kita langsung lihat dulu isi di dalam paket penjualnya kalau gitu. Oke, sudah lengkap isi di dalam paket penjualnya, keluar semua. Yang tidak ada hanya headset ya. Hardcase dapat, warnanya frost white atau rada buram seperti ini ya di sisi belakang. Kemudian kepala charger dapat yang outputnya 5 volt 2 ampere 10 watt. Lalu ada kabel data atau kabel charging. Nah ini nih yang ditunggu-tunggu. Tipenya apa? Dan ternyata tipenya USB Type-C. Ini sesuatu yang mantap. Advan 1,2 jutaan. Sudah USB Type-C. Dan ini SIM tray ejectornya. Lalu ada panduan cepat, Quick Start Guide, dan juga ini kartu garansi ya. Daftar service centernya ada di sini. Dan juga di sini. Oke, lumayan. Lalu ada perdana Telkomsel. Kemudian seperti biasa ada silika gel juga. Dan terakhir ada smartphone-nya. Ada 2 pilihan warna ya. Di kardusnya tadi belum saya tunjukin nih. Ini adalah yang green blue. Satu lagi adalah yang gold blue. Yang gold blue nampaknya warnanya fresh. Kalau ini buat Advan sih fresh juga. Cuma di beberapa smartphone lain sudah mulai dari tahun lalu kayaknya warna seperti ini. Tapi ini di Advan fresh nih, termasuk adanya pattern refleksi huruf X seperti ini. Oke. Dan ada logo Advan di sebelah sini. Loudspeaker-nya tenang, di bawah ya. Mikrofon di bawah, loudspeaker di bawah. Tapi seperti biasa, favoritnya Advan nih, port charging-nya di atas. Ini tergantung kebiasaan juga. Ada beberapa yang suka di atas, ada yang suka di bawah. Tapi biasanya alasan ada di atas berbarengan dengan jack audio 3,5 mm adalah biaya produksi yang lebih murah. Katanya biaya solderingnya lebih murah kalau barang-barang di atas ya. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sisi kiri ada SIM tray dan kita akan lihat tray-nya. Oh iya, ini micro SD-nya dedicated. Jadi 2 nano SIM plus 1 slot micro SD dedicated ya. 32GB plus micro SD jadinya. Dan ini dia kamera belakangnya ada 4. Ih, kece ya back covernya. Buat level harga segini mantap nih. Termasuk finishingnya matte, nggak glossy. Ini tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari, mantap. Kemudian apalagi yang mau dibahas? Oke.
Tadinya saya berpikir ini nggak unibody, tapi unibody. Termasuk karena dikasih SIM tray ya, berarti buat buka SIM-nya dari sini nggak bisa dibuka back cover-nya, baterainya tidak bisa dilepas oleh user. Kemudian sisi depannya, ini sudah terpasang anti gores. Semoga rapi masangnya, kita akan lepaskan. Oke, rapi. Bagian bawah sini, di ujung-ujungnya rada sedikit kurang pas, tapi ditekan-tekan kayaknya hilang tuh bubble-nya, mantap. Dan ini 6,6 inci HD Plus resolusinya. Sambil kita nyalakan dan dengarkan jingle-nya Advan. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen dan seperti ini penampakan notch di atas layarnya ya. Jadi kamera 8 megapiksel di sisi depan hadir dalam drop notch seperti itu. Bezelnya kiri kanan cukup tipis, atas sedikit lebih tebal, yang bawah yang paling tebal ya. Tapi kalau buat saya yang biasa pakai gesture navigation, sekali lagi saya bilang sisi bawah ini tidak masalah. Justru enak buat ada ini ya, landasan buat si jempol nge-swipe-swipe gitu. Sekarang kita coba dulu, ada nggak sih gesture navigation di sini? Ya ada ya. Jadi di sistem, navigasi sistem itu nanti ada gesture navigation, navigasi gesture. Kemudian bisa raise to wake juga. Nih. Oke, dan kita akan coba face unlock-nya. Tadi saya sudah daftarkan wajah saya. Oh, udah barusan kebuka. Lihat ini ya, logo si gemboknya. Langsung kebuka. Kurang jelas kayaknya ya. Bentar. Soalnya dia rada telat menyalanya. Tuh, langsung kebuka tapi. Begitu menyala. Bentar. Kita matikan dulu. Menyalanya rada telat, tapi begitu menyala langsung kebuka ya locknya. Mungkin karena ini cahayanya cukup banget juga. Tapi yang jelas waktu ngerekam wajah saya, kamera depannya kelihatan wide ya. Dan kita akan cek untuk about phone-nya sekarang. Ya, RAM-nya 4 GB, versi Android-nya versi 10, dengan security patch-nya di 5 Agustus 2020, jadul sekali ya. Kemudian Google Play update-nya di 1 Maret 2020, versi Android-nya versi 10 masih. Kemudian apakah ada sistem update? Sayangnya tidak ada update ya, jadi security patch-nya sudah hampir mau 1 tahun. Sekarang tanggal berapa sih? 5 Agustus. Pas 1 tahun malah. Ya, pas 1 tahun. Security patch-nya belum dapat updatean. Kemudian kita tinggal lihat storage-nya berarti. Dari 32 GB tersisa berapa kira-kira? Tersisa 24,92 GB ya. 22% digunakan. Kecerahan otomatis, auto brightness juga ada. Kita coba ya. Tuh, dia langsung naik. Kemudian kita lihat kameranya kalau gitu. Ini adalah UI kameranya. Buat berpindah mode, swipe dari kiri ke kanan nanti ada mode lengkapnya ya. Otomatis, manual, burst, QR code, foto audio, panorama, night mode ada, dan portrait juga ada. Manual hanya bisa buat mengatur exposure compensation, ISO dari 100 sampai 1600, white balance, dan juga ini kontras sama kejenuhan atau saturation ya. Tidak ada shutter speed manual dan tidak ada fokus manual. Kemudian kalau di swipe dari kanan ke kiri, masuk ke setting. Suara kamera bisa dimatikan. Kamera belakang 16 megapiksel betul. Ada watermark juga. Dan kalau mau pindah ke mode video, tab-nya dari sini. Sekarang kita lihat di setting video. Rekamannya untuk kamera belakang HD 1080p, Full HD ya berarti ya. Kemungkinan frame rate-nya 30 fps karena tidak ada pilihan. Dan kalau mau ganti kamera depan, di kanan atas tombolnya. Nah, buat kamera depan, video resolusi maksimalnya di 720p ya, HD 720p, 30 fps juga kayaknya. Sebagaimana kita tahu, Uni SoC 9863A performanya dia tidak terlalu bagus buat game berat, tapi buat keseharian sih tidak masalah. Dia pakai fabrikasi 28 nanometer, jadi mungkin tidak hemat-hemat banget, tapi buat performa masih bisa ya buat kegiatan sehari-hari sama buat game casual. Kalau mau dibandingkan dengan kompetitor dengan prosesor sama, Advan menangnya di RAM yang sudah 4 GB, kemudian juga kamera depan 8 megapiksel ya, walaupun belum tahu kalau dibandingkan kualitas hasilnya seperti apa.
Kemudian juga Advan paling tidak sudah menggunakan posisi loudspeaker di sisi bawah seperti ini, tidak di belakang. Ini juga suatu kelebihan di level harga segini. Lalu, port chargingnya sudah USB Type-C, karena saya sudah jarang banget nyediain kabel micro USB, kecuali kabel 3-in-1 atau kabel-kabel yang didapat dari waktu beli gadget kayak speaker atau earphone ya. Speaker pun sekarang sudah banyak USB Type-C, so ini kemajuan buat Advan, bagus. Sisanya kita akan tes kameranya sama loudspeakernya. Pertama kita tes loudspeakernya dulu. A few moments later. Sekalian kalau mau lihat layarnya ya. Nih, loudspeakernya volumenya sudah maksimal. Layarnya kita akan coba dibuat lebih terang lagi. Like you, be strong to hold the powers of the sun. Oke, seperti itu loudspeakernya. Menurut saya buat level harganya sih oke ya. Loudspeakernya tidak cempreng, tidak pecah. Powernya cukupan saja, tidak terlalu besar. Bassnya ya standar lah, hampir-hampir ke flat. Tapi lumayan hidup segitu. Tapi paling nggak tidak cempreng dan tidak flat-flat banget juga ya. Usable. Rata-rata ke atas sedikit lah untuk ukuran 1,2 jutaan dapat loudspeaker seperti itu. Sekarang kita lihat hasil kameranya seperti ini ya. Oke, seperti itu hasil fotonya. Dan sekarang kita akan tes buat vlogging dengan kamera depannya. Nih, saya taruh di sini. Oke, ini adalah perekaman dengan Advan G9 G9. Kamera depan di kondisi studio yang cahayanya cukup ya. Untuk masalah sudut pengambilan gambar, dia cukup wide ya. Ini tangan saya segini, kelihatan kan di kamera atas kalau jaraknya lumayan dekat. Wide lah segini ya, tidak terlalu sempit, nggak kayak seri-seri sebelumnya. So, good job Advan, sudah lebih baik lagi untuk masalah kelebaran sudut pengambilan gambar. Silakan di komen soal audionya ya, untuk kondisi indoor seperti ini. Apakah cukup buat dipakai kerja, misalkan video call atau meeting online. Kemudian kita akan coba ubah sudut cahayanya. Ada backlight, masih lumayan. Segini, kalau ngelihat di layarnya sih lumayan juga ya, noise-nya tidak terlalu kentara. Semoga saya tidak menutupi mikrofonnya, oke? Oke, sekarang silakan dilihat hasil perekaman video dari kamera belakang, habis itu kita akan tutup videonya. Perekaman video dengan Advan G9 ini dimulai dari tempat yang tidak terlalu dapat banyak cahaya. Oh, ada exit. Lalu kita masuk ke daerah yang cahayanya sangat cukup. Ada Vulkan, lalu ada Zero One. Oke, autofokusnya sih rada-rada ini ya, rada maju mundur, dangdut. Cepat kunci fokusnya tapi rada maju mundur aja. Rada lama. Dah dapat. Kemudian untuk metering, terang gelap. Fokusnya ya rada lambat barusan. Terang gelap. Stabilisasi. Ini metering nih. Pindah meteringnya. Oke, lumayan cepat lah segitu. Menilai harganya cuma 1,2 juta rupiah. Full HD 30 fps ya. Kira-kira kayak gitu. Silakan di komen juga masalah audionya.
Sip, itu dia Advan G9 yang di level harganya saat ini 1,2 jutaan menurut saya adalah produk yang menarik ya. Saingannya banyak, level harga yang sama, bahkan prosesornya juga banyak yang sama. Tapi Advan punya kelebihan di pertama portnya sudah USB Type-C, kemudian RAM-nya 4 GB, walaupun punya sedikit yang tertinggal adalah di software ya. Masih Android 10 dan security patch levelnya sudah setahun tidak dapat update. Semoga abis ini Advan lebih rajin lagi update softwarenya. Karena kalau layar ini kece, body juga kece. Tuh, penampakannya wow, keren. Udah makin kekinian ya. Looks-nya tinggal kamera yang 4 ini menurut saya masih sebatas trik atau gimmick buat kelihatan banyak. Fungsinya hanya buat portrait soalnya ya. Oke lah, Advan semoga makin laris, biar makin ini ya, gede budget buat research-nya, biar makin up to date, keep up sama perkembangan smartphone zaman sekarang. Biar brand Indonesia bisa terus maju dan bisa bersaing dengan yang lain ya. Kalau yang tertarik, link pembeliannya akan ada di deskripsi video ini. Saya carikan yang termurah yang ada di marketplace online ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru nanti. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa bersyukur biar harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.